Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita baca ayat Al-Quran Karim Al-A'raf ya, terkait dengan zikrullah. Jadi ada istilah Udzkurullah dzikran katsira, berzikirlah dengan kepada Allah sebanyak-banyak. Jadi zikir itu tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Fil wudu wal asal. Wudu itu maknanya minal fajr ila tulu'i syams, sejak waktu fajar sampai terbit matahari. Al asal itu ba'dal asar sampai qabla al-ghurub. Qabla ghurub artinya sebelum terbenam matahari, sebelum tiba waktu maghrib. Kemudian zikir ini dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebut tentang keutamaan orang berzikir. Misalnya az-zakin waz-zakirat, orang yang berzikir baik laki-laki atau perempuan gitu. Ada lagi qanitin qanitat, orang-orang yang taat baik laki-laki atau perempuan, shaimin shaimat ya, hafizin hafizat. Jadi dalam hal amal soleh, inilah hakikat emansipasi antara laki-laki dan perempuan, sama kedudukannya dalam hal amal soleh ya. Tapi dalam waris tidak sama. Perempuan dikasih porsi separuh dari laki-laki, laki-laki dikasih porsi dua kali perempuan. Itu ada filsafat pemikirannya ya. Jadi kenapa laki-laki diberi porsi dua kali? Karena tanggung jawab itu lebih berpihak laki-laki daripada wanita. Laki-laki masih menanggung beban untuk menafkahi orang tuanya yang sudah loyo, yang sudah tidak mau bekerja. Itu tanggung jawab anak laki-laki, bukan anak perempuan ya. Kemudian dulu diprotes, Islam tidak adil, bahwa laki-laki itu anak-anak wanita yang terlahir ke dunia itu tidak dapat hak waris sama sekali. Lalu Islam merombak itu dalam hal waris, tapi dalam hal berzikir sama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu kasus Juwairiyah, istri Nabi terakhir yang wafat, Juwairiyah bintil Harits, itu kalau berzikir selesai subuh sampai terbit matahari. Lalu Rasulullah SAW suatu saat menemui beliau, maukah kamu saya kasih amalan yang jika kamu amalkan 4 kalimat itu pahalanya sama dengan kamu yang berzikir berlama-lama itu. Apa 4 kalimat itu? Rasulullah mengajarkan yaitu subhanallah ya. Subhanallah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah adada khalqih, maha suci Allah ya, sebanyak makhluknya, wa ridha nafsih, dan atas ridhonya, wa zinata, seberat timbangan mizanul amal di akhirat ya kelak, wa midada dan sebanyak makhluk ciptaannya. Jadi ini luar biasa. 4 kalimat itu selalu dibaca dan luar biasa, pahalanya juga besar sekali. Kemudian orang yang berzikir dalam perspektif ilmu psikiatri. Psikiatri itu ilmu sakit jiwa. Ada psikiatri, ada psikologi. Kalau psikologi ilmu jiwa, kalau psikiatri ilmu sakit jiwa. Waktu kami ikut seminar di nasional di Jakarta itu mengenai psikopat. Jadi berawal dari gini, ketika orang banyak berzikir, insya Allah terhindar dari stres. Ini penting zikir itu. Zikir adalah menghindar orang yang banyak zikir, insya Allah hati menjadi tenang. Karena di Al-Quran ditegaskan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Nah, stres itu setiap orang bisa mengalami stres itu, baik tua muda, laki perempuan, anak kecil atau dewasa. Stres itu seperti apa? Stres itu tidak jelek, tapi cara mengatasi yang salah. Kalau stres bisa meningkat menjadi depresi, meningkat lagi menjadi psikopat, meningkat menjadi jadi depresi sampai paranoid, psikopat terakhir itu. Jadi ketika orang banyak berzikir, hati menjadi tenang. Kemudian begini,
Stres itu apa? Stres ada persoalan yang muncul dari diri dari dalam diri pribadi atau dari luar pribadi. Ya dari luar misalnya ada persoalan-persoalan, misalnya seorang atasan marah kepada bawahan bisa stres. Anak sekolah yang tidak lulus ujian berkali-kali stres ya. Atau orang yang sakit bertahun tidak sembuh-sembuh, sudah minum bermacam obat tidak bisa stres. Jadi stres itu bisa mengalami. Nah, gejala stres sekarang perlu kita kenali. Apa gejala stres? Satu, kepala cekot-cekot, Pak, cenut-cenut. Kedua, tidak bisa tidur, sulit tidur ya. Ketiga, jantung berdebar-debar. Kemudian keluar keringat dingin. Kemudian ada lagi sembelit, tidak bisa BAB 2-3 hari sampai 4 hari, atau sebaliknya murus-murus itu. Nah, kunci stres, bagaimana cara nggak stres? Kenali diri dengan baik. Siapa aku ini siapa, mau kemana tujuan hidupku. Kemudian biasakan hidup sehat ya, makan minum teratur ya, kemudian tidur juga teratur. Lalu olahraga, jalan pagi-pagi bagus, sambil berzikir. Kemudian banyak membaca zikir itu. Kemudian hadapi masalah dengan lari dari masalah apapun yang terjadi. Jadi ada istilah enjoy dengan masalah. Setiap orang pasti punya permasalahan, tapi bagaimana cara mengatasi permasalahan itu? Dan hadapi permasalahan sesulit apapun, karena rumusnya inna ma'al usri, setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, banyak orang-orang yang stres depresi tapi larinya ke diskotik, Pak. Malah di sana bukan stres, maka tidak karuan jadinya itu, karena ketemu dengan macam-macam wanita-wanita penghibur dan sebagainya ya. Tapi ketika orang banyak berzikir, hati menjadi tenang. Lalu kalimatani khafifatani al lisan thaqilatin fil mizan, subhanallah ada khalqi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Itu juga bagus. Jadi ketika kita sedang di kendaraan, banyak digunakan untuk bertasbih, bertahmid, bertahlil, itu bisa dari manapun memulainya tetap sama, dinilai oleh Allah Ta'ala. Dan Allah itu senang kalau tahmid itu kan memuji, subhanallah bihamdihi ada khalqi wa ridwan nafsi wa zinata arsy dan sebagainya. Itu Allah senang kalau dipuji, karena begini, hamadun itu istilah orang yang banyak memuji Allah itu besok di akhirat dikasih derajat ainal hamadun, mana orang-orang yang banyak memuji Allah. Artinya dipanggil lebih dulu untuk masuk surga, Pak. Ainal hamadzina yahmiduna fis sarra wad dharra, dalam keadaan senang atau susah itu banyak berzikir. Lalu mengenai tilawah ini memang ada beberapa ayat Al-Qur'an menyebut. Di tafsir Mahmud Yunus yang dari Sumatera Barat itu menyebut ada beberapa ayat-ayat yang memang redaksinya beda-beda ya, seperti dalam surah Al-Hajj itu sajidahul ladzi khalaqahu fatabaraka Allahumma akrimni bi ta'atik wa la tuhinni ma Allahumma zidni laka khusyu'a. Jadi takbir dulu, jadi 2 kali takbirnya itu yang sunnah tadi diteraskan ketika memulai, sebelum membaca, setelah membaca takbir. Jadi itu tadi lebih jadi yang sunnah itu ketika menghadapi sholat sunnah justru melakukan sholat tilawah. Tapi ini kadang-kadang bingung kalau sholat fardu lalu itu, kadang makmumnya bingung, itu bisa kalau nggak dikasih tahu lebih dulu seperti itu. Jadi ini dalam Islam itu luar biasa. Makanya Al-Quran itu benar, apa yang difirmankan benar. Malaikat itu memang selalu berzikir Allah, tidak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Digambarkan tiap-tiap saf langit itu ada satu malaikat yang meletakkan sujud kepada Allah. Jadi begini, tiap-tiap saf langit, tiap-tiap sejengkal, empat begini ya, sejengkal tuh gini, shibr tuh gini. Jadi dari ujung ini shibr namanya. Tiap-tiap 4 begini ada satu malaikat yang meletakkan wajah dalam rangka bersujud kepada Allah Ta'ala. Itu malaikat. Jadi manusia itu lebih tinggi derajatnya kalau dia beriman, bertakwa, beramal soleh. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, baik yang masih hidup maupun sudah wafat.
Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita semua, diberi keberkahan dalam hal umur rizki dan waktu. Aqulu ma tasma'un. Adanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.